Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua. Kali ini saya akan berdiskusi dengan dua orang aktivis pendidikan. Yang pertama adalah Pak Adianto dari Cilacap. Beliau adalah pengawas RA dan MI. Kemudian yang kedua adalah Pak Haris Tarmidi dari SD Negeri 1 Pukuh Kabupaten Kendal. Assalamualaikum Pak Adi. Ya, waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Adi dulu. Pak Adi, meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP dengan P3K ini bagaimana Pak gambarannya Pak? Ya, jadi awal dari saya membuat atau menyusun atau dengan langkah-langkah P3K ini ada suatu waktu itu mengadakan sebuah supervisi ya. Sebuah supervisi itu ada beberapa atau sebagian yang saya tanya, mohon maaf untuk apakah ada arsip RPP 1 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu begitu. Nah, mereka ada sebagian yang memang tidak bisa menunjukkan, lalu ditunjukkan RPP yang sudah lama dengan jilidan yang besar dan itu rupa-rupanya untuk pemenuhan administrasi diakreditasi. Terus saya juga menyampaikan support yang untuk membangkitkan semangat. Wah, luar biasa ini, alhamdulillah sudah bisa melaksanakan menyusun RPP dan sebagainya. Betul. Tapi kesimpulan yang terakhir hasil dari supervisi pada waktu itu memang banyak sebagian guru yang melakukan kegiatan pembelajaran tanpa membuat RPP. Kemudian ada sebagian guru yang membuat RPP itu copy paste. Artinya copy paste itu dalam beberapa guru bahkan beberapa sekolah itu sampulnya sama, langkah-langkah pembelajaran pokoknya semuanya sama ya. Betul. Kemudian ada beberapa guru yang membuat RPP itu bukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, tapi untuk pemenuhan administrasi. Administrasi saja. Jadi ketika ada supervisi atau akreditasi dan sebagainya, itu guru sibuk membuat RPP, kemudian ditumpuk begitu. Akhirnya kemudian melakukan kegiatan pembelajarannya itu masih sama seperti dulu tanpa RPP, walaupun RPP-nya itu numpuk di lemari begitu. Ketika ditanya RPP disodorkan, tetapi ketika melakukan kegiatan pembelajaran besok itu ya melakukan supervisi belajar, nah sibuk membuat RPP gitu. Adi, sebetulnya plus minus membuat RPP dan tidak membuat RPP itu seperti apa, dan apakah RPP itu wajib Pak? Iya, jadi dalam langkah-langkah tersebut maka guru-guru saya kumpulkan melakukan pembinaan, tentunya karena ini orang-orang dewasa, pembinaan secara andragogi, pembinaan andragogi menyampaikan, merefresh kembali bahwa tugas dari seorang guru dalam kegiatan pembelajaran salah satunya adalah melakukan perencanaan, kemudian menyampaikan seberapa penting RPP itu bagi guru dalam kegiatan pembelajaran, kemudian menyampaikan lagi fungsi apa sih RPP dalam kegiatan pembelajaran, kemudian keuntungan atau kelebihan-kelebihan ketika guru melakukan kegiatan pembelajaran dan guru itu memang ketika melakukan kegiatan pembelajaran tanpa ada perencanaan guru itu akan mati gaya. Iya. Bingung ya. Iya, segala sesuatu yang akan disampaikan itu adalah dirancang dulu. Jadi pembelajaran itu kan sebuah kegiatan nih ya. Jadi sebuah kegiatan itu tanpa perencanaan, ya nanti kegiatannya bagaimana akan melakukan kegiatan nggak ada perencanaan begitu. Itu rata-rata dulu seperti itu. Nah, akhirnya kami membuat sebuah komunitas yang di situ bagaimana agar guru merasa penting untuk membuat RPP, bagaimana agar guru membuat RPP bukan hanya sekedar untuk administrasi, tapi memang RPP adalah sebuah perencanaan, sebuah kegiatan. Karena guru adalah kegiatan pembelajaran, maka ya kegiatannya adalah sebuah pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kami menggunakan dengan P3K. Oh, itu. Apa itu, Pak? P3K itu yang kan bukan pertolongan pertama dalam kecelakaan. Memang P3
PTKK ini juga sebuah pertolongan itu ya, pertolongan pada guru, karena mohon maaf untuk khususnya di RAMI itu kan dulu itu mereka itu menjadi guru itu bukan banyak yang bukan cita-citanya menjadi guru gitu. Kadang tamat SMA, tamat aliyah, kemudian wah menganggur itu ya, sementara ada sekolahan yang butuh guru, kemudian ya mengajar biata bakti, kemudian nyambi kuliah itu. Jadi kuliah mengajar sambil kuliah, sehingga kan sementara kuliahnya kan ada yang UT, ada yang karena bagaimanapun karena paginya mengajar, sorenya kuliah kan tidak maksimal, maka perlu ada pendampingan. Nah, kemudian di dalam P3K itu yang pertama itu kan pembinaan. Di dalam pembinaan tersebut itu saatnya saya menyampaikan regulasi tentang tugas guru, kemudian regulasi tentang RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013, kemudian komponen-komponennya apa gitu ya, yang artinya merefresh kembali RPP yang aktual. Jadi metodenya, kemudian modelnya itu disampaikan. Kemudian yang kedua pemberian contoh, karena bagaimanapun kadang kalau cuma RPP adalah gini, silakan menyampaikan, silakan membuat RPP, besok dikumpulkan. Nah, itu kadang guru tidak diberi draft itu ya, artinya nanti dikembangkan sendiri, tapi ada draft tersendiri, komponen-komponen yang tepat, kemudian pembelajaran sintak-sintaknya di dalam RPP itu diberi contoh, sehingga ada gambaran. Nah, sehingga tidak kebingungan yang akhirnya diberi tugas untuk membuat RPP, akhirnya copy paste gitu. Nah, setelah diberi contoh, kemudian yang ketiga itu guru kan diberi tugas, itu diberi tugas bahwa sebetulnya tidak diberi tugas, artinya diberi masukan atau diberi ditanamkan mindset bahwa guru melakukan kegiatan pembelajaran butuh RPP begitu, sehingga setelah pulang dari pembinaan kemudian diberi contoh, guru dengan kesadaran sendiri membuat RPP karena memang untuk kegiatan pembelajaran. Nah, disitulah ketika menyusun RPP di sekolah masing-masing diadakan sebuah pendampingan. Jadi mereka setelah pulang kemudian setelah melakukan kegiatan pembinaan, kemudian beri contoh, kemudian di sekolah madrasah masing-masing itu kan membuat RPP itu ya. Jadi ada diskusi antara guru yang satu dan guru yang lain. Nah, disitulah ada sebuah pendampingan agar ini loh seperti ini, kemudian meyakinkan bahwa guru tersebut membuat RPP. Nah, setelah yang terakhir yang tanya kontrol atau monitoring. Monitoringnya itu tidak diberitahu bahwa Bu besok mau supervisi ya, sehingga tanggal sekian. Nah, sehingga kan kalau sudah diberitahu supervisi dan sebagainya itu kan langsung guru persiap-siap. Yang tadinya nggak pakai metode ada metodenya, yang tadinya nggak pakai alat peraga ada alat peraganya, kemudian padahal alat peraga itu suatu hal yang sangat penting, yang di situ alat peraga tersebut itu mendukung apa yang ada di RPP tersebut. Itu kan ada yang membuat sendiri, ada yang mengadakan, ada yang membeli. Itu artinya ada sebuah alat peraga mendukung. Tetapi banyak yang membuat peraganya ya ketika mau disupervisi, yaitu kadang tidak ada di dalam RPP, RPP-nya apa, alat peraganya apa, itu juga kadang tidak sinkron. Nah, maka dengan adanya monitoring tersebut, kami monitoringnya itu terhadap kepala sekolah. Jadi mohon tolong kepala sekolah itu agar melakukan kegiatan monitoring pembelajaran atau supervisi, karena ada kegiatan monitoring, ada kegiatan supervisi gitu. Jadi meyakinkan bahwa tersebut adalah membuat RPP walaupun tidak di supervisi, walaupun tidak di monitoring. Nah, dengan hasil seperti itu, dengan kegiatan P3K, alhamdulillah untuk guru itu sudah 100% membuat RPP. RPP-nya itu bukan karena disuruh gitu ya. Bukan karena disuruh dan bukan karena akan ada supervisi, karena mereka kesadaran ya Pak ya. Kesadaran sendiri bahwa tugas seorang guru adalah melakukan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan sebuah perencanaan.
Begitu Pak. Baik, Pak Adi, luar biasa, waktunya sudah 10 menit lebih, tapi saya yakin Pak Adi ini bekerja keras untuk mengedukasi para guru, sehingga dari guru yang awalnya kadang bikin, kadang ke RPP, akhirnya muncul kesadaran bahwa belajar ini harus dengan RPP, supaya pembelajarannya ini bisa maksimal, gitu ya Pak ya? Ya. Baik, tadi terima kasih. Saya geser ke Pak Haris, outing class in the class. Gimana itu, Pak? Ya, terima kasih. Saya sedikit memberi judul agak provokatif karena outing class menurut kami itu outing itu kegiatan di luar kelas, dan in the class artinya kegiatan di luar kelas yang dilakukan di dalam kelas. Pada waktu itu kami agak kerepotan. Inspirasinya karena turunnya hujan pada waktu itu. Begitu. Hujan, kami akan melakukan, sudah direncanakan akan melakukan kegiatan di luar kelas. Betul. Tapi karena hujan, kami memaksa kami untuk juga melakukan aktivitas di dalam kelas. Dan kebetulan itu didukung oleh Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru yang lain. Beberapa contoh adaptasi yang bisa dilakukan di dalam kelas itu ternyata sangat banyak sekali yang tidak kalah nilainya dengan kegiatan di luar kelas. Pak Asep. Ya, outing tapi in the class gitu kan Pak. Ya. Gimana membuat feel bahwa out di dalam in tapi out Pak? Ya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sekolah kami itu dikepung, bukan dikepung ya, memang dikepung 3 toko besar, yang di dalam toko besar itu juga menghasilkan limbah. Nah, limbahnya itu saya minta dengan keikhlasannya untuk diberikan kepada kami. Di dalamnya ada kardus, ada styrofoam dan lain sebagainya. Setelah diberikan kepada kami, dari hasil limbah itu kami buatkan semacam permainan dan sebagainya untuk digunakan di dalam kelas. Sekali lagi di dalam kelas, outing kelas tapi di dalam kelas. Banyak sekali ternyata permainan yang bisa dilakukan tanpa meninggalkan hakikat pembelajaran atau esensi pembelajaran, yaitu literasi, numerasi, kreativitas, dan lain sebagainya yang bisa dipindahkan di dalam kelas. Ini artinya outing itu adalah praktek langsung ya Pak ya? Ya. Daripada ngajarin teori di dalam kelas, lebih baik di dalam kelas melakukan praktek juga kan? Iya. Nah, praktek, karena konsepnya adalah outing itu artinya outbound di luar kelas yang kami bawa di dalam kelas, otomatis kami tetap harus tidak meninggalkan aktivitas siswa. Nah, aktivitas seperti apa yang kami bawa masuk ke dalam kelas, itulah yang dijadikan pedoman untuk siswa tetap melakukan pembelajaran, namun tetap melakukan aktivitas di dalam kelas. Bahkan pada saat aktivitas di awal tahun pembelajaran, kami tidak melakukan memakai alat apapun, tapi kami ditantang untuk bisa membuat siswa itu happy. Siswa itu, karena kami di sekolahan kami itu sekolahan paralel, pada saat naik kelas kemudian siswanya diajak kembali, akhirnya kan ada semacam gap bahwa kok saya tidak dengan teman dia, saya kok tidak dengan dia, kan seperti itu. Nah, kami menggunakan itu, outing kelasnya itu yang kami masukkan di dalam kelas, digunakan sebagai sarana untuk mengenal karakter siswa maupun satu dengan yang lain untuk menjalin keakraban seperti itu. Kalau pandangan Pak Haris, bedanya outing dengan bukan outing ini apa Pak? Dari sisi konseptual maupun dari sisi praktis? Sebelumnya, karena outing itu adalah kegiatan, berarti kegiatan itu juga harus dilakukan di dalam kelas, harus ada kegiatan di dalam kelasnya. Kegiatan yang kami maksud tidak hanya sekedar duduk di atas kursi kemudian menulis dan lain sebagainya, tapi biasakan mereka juga berpindah tempat dan lain sebagainya. Perpindahan tempatnya itu yang membuat mereka beraktivitas untuk lebih produktif seperti itu. Betul. Pak, sebetulnya teori dengan praktek ini kalau dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah ini, kalau menurut Bapak, kalau dipresentasikan ini berapa banding berapa Pak idealnya supaya pelajaran ini nyantai di otak kita anak Pak? Perlu diketahui bahwa kurikulum itu kan sudah ditentukan, kemudian kami para guru itu kan yang mengeksekusi. Bagaimana eksekusinya itu kan dimerdekakan kepada para guru. Ketika kita belajar tentang patung 3 dimensi, tentu saja kita tidak hanya sekedar membuat patung seperti itu, tapi bagaimana juga memanfaatkan barang bekas yang tadi sudah dilimbahkan oleh warung-warung di sekitar kami atau toko-toko di sekitar kami untuk bisa membuat patung 3 dimensi yang bisa berkegiatan di dalam kelas.
Semisal seperti itu, maka jadilah robot sesuai dengan keinginan siswa. Karena hakikatnya adalah patung seperti itu. Kemudian ketika kita belajar tentang mencari gagasan pokok seperti itu, bagaimana siswa juga berkegiatan dalam gagasan pokok itu, maka saya gunakan roda adik Simba seperti itu. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Pakai roda berbentuk pizza. Saya beri garis pisah, kemudian di situ ada tulisan apa, di mana, siapa, mengapa. Kita putar, siswa akan dengan senang hati memutarnya. Kemudian ketika dapat pertanyaan apa, mereka akan tahu bahwa gagasan pokok apanya itu di mana, sehingga mereka bisa lebih mudah mencari gagasan pokoknya seperti itu. Baik, Pak Adi guru bahasa Indonesia? Saya guru kelas. Oh, guru kelas 6, berarti harus bisa semua mapel berarti ya? Ya. Adi di belakang. Pak Haris, kalau penyerapan siswa dalam satu hal, menurut pengamatan Pak Haris ya, ini kan pasti Pak Haris sering bereksperimen kan, ini dengan cara seperti ini ternyata siswa mudah paham seperti ini, misalkan pahamnya 50%, kayak gini misalkan kok nggak paham gitu Pak. Gimana Pak metode yang digunakan oleh Pak Haris dalam membuat siswa jauh lebih paham dari metode yang sebelumnya? Ketika kita outing kelas, kita juga tidak jauh dari permainan ya Bapak ya. Karena itu sifatnya permainan, maka sebisa mungkin bahwa permainan-permainan yang kita sajikan itu juga merupakan permainan-permainan edukatif yang bisa mengaktifkan siswa. Sebagai contoh, ketika saya ingin belajar tentang konsep ASEAN, karena ASEAN IPS itu lebih banyak teoritis semata. Jadi saya buat seperti roda, kalau tadi roda di Simba, saya buat roda putar ASEAN seperti itu. Di roda putar ASEAN itu mereka melakukan sesuatu dengan berkegiatan, mereka memutar sendiri. Kemudian dari apa yang sudah mereka tema yang sudah mereka dapatkan, kemudian mereka mencari sumbernya untuk sebagai proyek mereka seperti apa mempelajari negara yang lain. Itu lebih mudah dipahami daripada sekedar saya hanya bercerita bahwa Thailand beribu kota di Bangkok dan lain sebagainya. Karena itu hanya sifatnya hafalan. Tapi kalau mereka melakukan sesuatu, mereka menggerakkan tubuh mereka, kinestetik mereka akan jauh lebih paham, lebih bisa menerima, dan bahkan lebih diingat oleh mereka. Berarti dengan cara praktik ini long term memory bagi otak anak ya Pak ya? Iya. Betul. Itu berlaku untuk semua mapel atau mapel tertentu saja Pak yang bisa dipraktekkan seperti itu? Tentu saja semua mata pelajaran saya coba, karena saya guru dari semua mata pelajaran, kecuali tentu guru agama dan guru olahraga, karena saya guru kelas. Jadi saya contohkan ketika konsep matematika, saya punya konsep 3 angka gitu. 3 angka saya hanya punya lambang jumlah, pengurangan, dan kali seperti itu. Sebelumnya saya sudah menggunting kardus bekas itu, kemudian saya beri angka-angka, kemudian saya sebarkan. Ketika saya mendapatkan penjumlahan dan pengurangan, saya tinggal bilang 29 seperti itu. Maka mereka akan berlarian untuk memijak angka yang hasilnya penjumlahan dan perkaliannya adalah 29. Itu yang disebut dengan konsep pertanyaan terbuka seperti itu. Berarti secara teoritis tetap diberikan, tetapi secara praktis mereka seperti memfungsikan semua tubuhnya untuk mencapai target pembelajaran tadi ya Pak ya? Iya, betul sekali. Sekali lagi, itu sebenarnya kegiatan di luar kelas, outing kelas, tapi saya modifikasi, saya adaptasikan dengan kegiatan di dalam kelas, karena pada waktu itu masih turun hujan, itu menimbulkan ide seperti itu. Betul. Saya ingin kembali ke kelas 6 SD nih, diajar sama Pak Haris, kayaknya betah nih. Sekolahnya main terus, tetapi hasilnya luar biasa, kan gitu. Tapi tetap saja linearisasi adalah pembelajaran, esensinya adalah pembelajaran. Betul. Ya, satu hal yang hilang dari pendidikan ini adalah pendidikan yang fun, kemudian sambil bermain tanpa meninggalkan substansi gitu. Baik Pak Haris, Pak Adi, terima kasih luar biasa. Bapak-bapak berdua ini sudah memberikan inspirasi kepada siswa, dan Pak Adi memberikan inspirasi pada guru untuk membuat RPP. Luar biasa, sukses selalu Bapak. Lanjutkan, semoga karya yang dilakukan oleh Bapak, kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapak bisa ditiru oleh guru-guru yang lain dan bisa mendapatkan pahala jariah, itu yang penting.
Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Pak Adi dan dengan Pak Haris. Mudah-mudahan pemirsa semua bisa mengambil inspirasi dari cerita dan podcast yang kami lakukan. Terima kasih, kita berjumpa dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.